sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ma atallahu rabbul alamin nabiyyan qad min ayatin wala mu'jizatin illa a'ta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mislaha aw a'dhama minha wa ajal. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, tidaklah Allah Rabbul Alamin ini memberikan seorang nabi dari tanda-tanda kebesarannya dan juga mukjizatnya kecuali dia berikan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat apapun sejak Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada nabi-nabi itu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberikan yang seperti itu. Atau bahkan yang lebih besar, wa ajal, dan lebih mulia lagi. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, Innallaha azza wa jalla qad ajra ala yadil Masih alaihi salam ihya al-mauta. Fa inna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kemampuan kepada Al-Masih yaitu Isa untuk menghidupkan orang yang mati. Maka apakah itu terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabannya? Kan semua mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada semua nabi, Nabi Muhammad juga pasti dapat. Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad bagaimana? Ada yang bisa jawab? Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, Inna Allah azza wa jalla 'ata Muhammadan ajran min dzalika 'azim. Bahkan Allah SWT memberikan mukjizat yang lebih mulia dan lebih besar lagi daripada yang diberikan kepada Nabi Isa. Karena Allah Rabbul Alamin ja'ala al-jiz'a wa huwa khushabatun la hayata fiha tuhinu ilaihi. Allah SWT menjadikan jiz'a, batang pohon, tuhinu ilaihi, itu menunduk hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'innu li firaqihi, dan dia juga menangis. Dan pohon itu menangis ketika berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima kana yubtal 'inda hadzal jiz'a fi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayatillah wa dzikr fa hadha 'azam min raddil hayat 'ala al-mayyit kana hayyan qablu. Dan menghidupkan sesuatu yang memang awalnya dia mati menjadi hidup seperti itu lebih besar daripada menghidupkan orang yang mati yang sebelumnya dia hidup. Pohon awalnya dia mati, tiba-tiba hidup. Nah, ini tentunya lebih besar daripada mukjizat kepada Nabi Isa. Wa in qila inna Allah rabbal alamin qad khalaqal bahra li Musa. Kalau ada yang bertanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Musa dengan membelah lautan. Nabi SAW pernah diberikan membelah lautan? Terus apa yang bisa dibelah? Bulan. Kulna, maka Imam Syafi'i mengatakan, kita jawab, Inna Allah Rabbul Alamin qad khalaqal qamar. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi dengan membelah bulan. Wal qamar bisikaki ayatun samawiyah, dan bulan ini dengan terbelahnya itu tanda-tanda kebesaran Allah di langit. Wal bahru min filatihi ayatun ardiyah, adapun bumi, adapun laut yang terbelah ini ada bumi, tanda-tanda kebesaran Allah di bumi. Mana yang lebih agung? Tanda kebesaran Allah yang di atas apa di bawah? Di atas. Kalau laut bisa terbelah, zaman sekarang canggih. Laut yang dekat gili ini bisa kita belah zaman ini. Yang penting banyak uang. Tapi kalau bulan tidak bisa. Nabi SAW diberikan yang lebih besar dari. Baik. Kemudian Fa'ikila inna Allah Rabbal Alamin qad ajra ala yadi Musa annahu yadribul hajar bi'asahu fatanbajisu minhu 'ayunun ya. Kalau dia bertanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa di mana Nabi Musa memukulkan tongkatnya di batu besar. Kemudian keluar apa? Air. Berapa mata air? 12. Sesuai dengan jumlah suku. Nabi SAW pernah diberikan mukjizat seperti itu? Pernah jaring. Justru kata Imam Syafi'i, Allah Rabbul Alamin akhraja min bainil lahmi wad dam. Allah SWT memberikan mukjizat kepada Nabi kita dengan mengeluarkan antara
darah dengan daging di tangan beliau menjadi Muhammad SAW al-ma' al-adab, air yang sangat segar sekali, tawar. Bila hadin wala hudud, tidak ada batasannya, set keluar. Kemudian para sahabat ini berwudu. Nah, jelas mana yang lebih hebat? Rasulullah. Nabi SAW. Kalau air keluar dari batu, dihias juga banyak, di tiu kelep juga banyak. Tapi kalau keluar dari tangan, tidak ada kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wankilah, kalau ada yang bertanya lagi, Inna Allah Rabbal Alamin sakhara li Sulaiman alaihissalam ar-rih wa syahrun wa syahrun. Allah SWT memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman dengan memperjalankan angin. Pagi hari sampai siang hari itu dia bisa menempuh jarak itu perjalanan sebulan kalau pakai onta. Dari siang hari sampai malam hari sampai maghrib itu jarak perjalanan sebulan. Hebat Nabi Sulaiman. Hebat. Nah, biasanya kalau di film dia naik apa? Sajadah. Nah, Nabi Muhammad apa yang Allah berikan lebih besar daripada itu? Naik burak. Baik, Isra Mi'raj dari Makkah ke Palestina itu perjalanan sebulan. Kemudian dari Palestina ke langit ketujuh. Padahal ke langit itu butuh perjalanan berapa ribu tahun? Al-Isanatin 1000 tahun. 1000 tahun. Ke langit pertama butuh 1000 tahun. Beliau dalam waktu hanya satu malam bisa tembus ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Sehingga dari sini Imam Nawawi mengatakan Inna Allah Rabbal Alamin a'ta Muhammad bil mu'jizat mi'ataini wa alfan. Allah SWT Rabbul Alamin telah memberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW mukjizat sebanyak berapa? Mi'ataini wa alfan. Berapa mukjizat Nabi kita? 200.000. 1200 mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW. Baik, kita kembali kepada kisah Isra dan Mi'raj. Kita cerita sedikit. Ya, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu anna Nabi Allah hadatsa an Lailatul Sirafi. Nabi SAW cerita kepada Anas tentang beliau diangkat ke langit. Bainama ana fil hadid wa qala fil hajar. Fil hijr. Ketika saya berdiri di hijr Ismail di Ka'bah. Mutaji'an idza atani atin. Sedang bergelak-gelak. Kemudian datanglah seseorang. Faqadda wa syaqqa, kemudian dia membelah al-fad wa syakil thawb. Jadi dari ini pangkal leher sampai pusar itu dibelah, set. Operasi bedah kilat. Kemudian fastakhraja qalbi, kemudian orang itu mengeluarkan hati saya. Jadi ini terjadi berapa kali? Waktu kecil dan waktu sebelum Isra Mi'raj. Apa faedah dari sini? Ya, ketika kita mau naik ke atas, hati kita harus bersih. Ya, mau menghadap Allah itu bersihkan hati kita. Apalagi sakaratul maut sudah datang, wajah biqalbin salim. Kita harus datang pada Allah dengan hati yang bersih dari syirik, bersih dari keyakinan membolehkan bid'ah, bersih juga dari sifat hasad, dengki, iri dan yang lain. Bersihlah. Kemudian semua itu bertaslim madhabin mamlu'atin iman. Kemudian didatangkan dengan sebuah bejana dari emas yang isi bejana itu adalah keimanan. Keimanan isi. Bagaimana rupa keimanan? Tidak tahu. Fagusila qalbi, kemudian dicuci hati saya. Summa husya summa aida, kemudian dibalikkan lagi ke dalam. Semua itu berdapat tenduna al-baghal wa faqal himar abyad. Kemudian saya didatangkan dengan kendaraan yang lebih kecil dari bighal dan lebih besar dari keledai. Namanya apa? Burak. Nah,
Qala nasyadu khatwatu 'inda aqsa tarfihi fahumilat alaihi. Nah, dia orang ini sekali melangkah itu sekejap mata, ya, sejauh pandangan mata. Kemudian Nabi SAW diangkat di atasnya. Faqala ka Jibril hatta sama dunia fastabta. Kemudian Jibril membawa saya sampai ke langit dunia. Sahabat yang lain beliau ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu. Kemudian utitu bil buraq, dalam riwayat Imam Muslim utitu bil buraq wa dabatun 'abd tawil, yaitu hewan tunggangan yang berwarna putih dan panjang. Faqal himra dunal bagal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bigal. Bigal itu peranakan keledai dan kuda. Yadau hadirahu 'inda muntaha tarfihi, dan dia ini meletakkan kukunya atau langkahnya itu sejauh mata memandang. Farakatu hatta atatu Baitul Maqdis. Kemudian saya tunggangi dia sampai ke Baitul Maqdis. Farakatu bil halqa allati yarbitu biha al-anbiya. Kemudian saya ikat dia di suatu tempat yang di sana para nabi juga mengikat tunggangannya. Sehingga di sini ada isyarat bahwasanya buraq ini bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja yang pernah menaiki. Karena para nabi juga pernah dia mengikat tunggangannya di sana. Sumada khaltul masjid khalatu fi rak'atain. Kemudian saya masuk Masjidil Aqsa dan salat 2 rakaat. Summa kharajtu. Kemudian saya keluar bacaan Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Kemudian Jibril datang membawakan saya ini satu bejana, ini isinya al-khamar. Kemudian satu bejana isinya susu. Fakhtartul laban. Maka saya memilih susu. Faqala Jibril alaihi salam ikhtartal fitrah. Maka Jibril mengatakan kau sudah memilih yang fitrah, yang sesuai dengan penciptaanmu. Jadi susu itu sesuai dengan penciptaan kita. Suma araja bina ila sama. Kemudian setelah itu Jibril mengangkat saya ke langit atau mengajak saya ke langit. Kemudian hatta sama dunia fastabtaha. Kemudian datanglah sampai langit ke dunia dan minta dibukakan. Jibril saja minta izin. Jibril saja minta izin, apalagi yang lain tidak bisa tembus ke langit pertama sampai ke 7. Man hadza qala Jibril kilawan ma'aka. Siapa ini Jibril? Siapa bersamamu? Kalau Muhammad. Muhammad kil faqad ursila ilahi. Oh, dia sudah diutus. Na'am, ya. Marhaban bihi wa ni'mal maji'un min jaa. Selamat datang sebaik-baik orang yang datang ini. Fakutiha. Kemudian dibukakan pintu langit pertama. Falamma khalastu fa idza fiha Adam. Ketika saya sudah masuk ternyata saya bertemu dengan Adam. Faqal Jibril mengatakan hada abuka Adam fasallim alaihi. Ini bapakmu Adam, ucapkan salam. Fasalamtu alaihi farada assalam. Saya mengucapkan salam kemudian Nabi Adam menjawab salam. Suma qala marhaban bin salih dan Nabi saleh. Kemudian Adam mengatakan selamat datang wahai anakku yang soleh dan Nabi yang soleh. Nabi SAW bertemu dengan cuma berapa nabi di langit. Padahal nabi itu banyak sekali. Berapa jumlah nabi? 124.000. Nah, di langit pertama beliau bertemu dengan Adam. Apa isyaratnya di sini? Isyarat-isyarat ini akan menunjukkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan beliau alami nanti setelah pulang dari Isra Mi'raj. Karena beliau pada waktu itu masih di Mekah atau Madinah. Di Mekah sedang mulai-mulainya dakwah tauhid, ya. Sedang diprovokasi betul-betul oleh kaum. Di sini Nabi Adam, kita ingat Nabi Adam keluar dari surga menuju bumi. Dan ini isyarat bahwa Nabi SAW juga akan dikeluarkan, diusir oleh kaumnya dari Makkah menuju Madinah, meninggalkan tempat masa kecilnya, meninggalkan harta keluarganya. Dan ini sedih. Orang berpisah dengan keluarganya itu sedih. Hijrah itu berat, sedih. Kemudian semua saja hatta sama asalnya. Kemudian naik sampai ke langit yang kedua. Fastaghfar. Kemudian minta dibukakan qila man hadza qala Jibril qila wa ma'aka qala Muhammad. Siapa ini Jibril? Siapa bersamamu? Muhammad. Bukan usul ilahi, dia sudah diutus, kata malaikat penjaga langit kedua. Jadi kalau dalam riwayat Imam Ahmad, antara langit pertama dengan langit kedua itu sejauh perjalanan 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Kemudian setelah dibukakan khalas faida Yahya wa Isa. Kemudian saya bertemu di langit kedua dengan Nabi Yahya dan Isa.
Nabi Yahya dan Isa inilah dua nabi yang sangat keras dimusuhi oleh orang-orang Yahudi karena dia membersihkan agama Nasrani yang telah dirusak oleh orang-orang Yahudi. Dan ini juga isyarat kepada Nabi SAW ketika beliau baru saja hijrah nanti ke Madinah, beliau akan banyak diganggu, disakiti oleh orang-orang Yahudi Madinah, Yasrib. Dan ini kenyataan. Kemudian setelah itu ke langit ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Yusuf. Langit ketiga Nabi Yusuf. Marhaban bil akh salih Nabi Salih. Nabi Yusuf mengatakan selamat datang saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Apa isyarat di sini dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf dimusuhi oleh saudaranya. Dan Nabi Muhammad juga dimusuhi oleh saudara-saudaranya, yaitu siapa? Orang-orang Quraisy. Dan biasanya kalau kita berada di atas yang hak bawa dakwah ini, saudara-saudara kita juga ikut benci. Ya. Dan biasanya yang paling benci itu paman. Tabat yada abi lah. Kenapa paman? Biasanya lebih gengsi. Apalagi yang membawa kebenaran itu keponakannya, ini tidak mau menerima biasa. Kemudian semua saya dah bersama Arabia. Kemudian naik lagi ke langit yang ke-4. Kemudian ditanya lagi seperti tadi. Kemudian setelah masuk bertemu dengan Nabi Idris di langit yang ke-4. Apa isyaratnya? Nabi Idris itu dikatakan oleh Allah warafa'nahu makanan aliyah, kami angkat derajatnya Nabi Idris, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW akan diangkat derajatnya gara-gara gangguan dan semua halangan berintangan dakwah yang membuat beliau sedih, lelah, capek, takut, dan yang itu membuat beliau diangkat derajatnya oleh Allah SWT seperti Nabi Idris. Kemudian beliau naik ke langit ke-5. Siapa di langit ke-5? Bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu awal ketika ditinggal oleh Nabi Musa yang berbicara dengan Allah di Bukit Tur Saina. Nabi Harun ini kemudian dimusuhi oleh kaumnya karena dia luruskan kesalahan mereka yang menyembah patung sapi yang disuruh oleh Samiri. Dibenci dia oleh kaumnya. Dan nanti setelah itu kemudian berbalik. Setelah Nabi Musa datang, dia justru dicintai oleh kaumnya. Jadi di awal itu bisa jadi kita dibenci, membawa dakwahnya. Tapi lama-lama kalau kita memang baik cara dakwahnya dan yang kita berikan adalah dalil, maka insya Allah mereka akan balik mencintai kita, suka dengan. Kemudian begitu pula langit ke-6 minta dibuktikan, ditanya siapa ini? Jibril. Siapa bersama Muhammad? Oh, sudah diutus. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa adalah Nabi yang sangat sabar menghadapi kenakalan kaumnya. Ya. Bahkan Nabi Musa sendiri yang pernah dibilang borok. Tahu borok? Nabi Musa kalau dia mandi tidak pernah telanjang, karena mereka kalau mandi selalu telanjang bareng, ya, di sungai. Kalau Nabi Musa tidak pernah mau mandi telanjang, apa dibilang? Borok. Musa, nabinya dibilang borok. Apa bahasa sini borok? Borok. Akhirnya ya sudah. Suatu ketika Nabi Musa mandi, taruh pakaiannya di batu itu diperintahkan oleh Allah untuk membawa pakaian Nabi Musa. Dikejar oleh Nabi Musa, tanpa sadar dia telanjang. Orang-orang lihat, oh berat, tidak borot dia. Ini kurang ajar. Nabinya begitu, diperang kayak gitu. Baik. Tapi sabar. Tapi beliau sabar, Nabi Musa. Dan Nabi SAW juga seperti itu. Ya, beliau banyak diganggu, dibilang tidak adil dalam pembagian ghanimah atau rampasan perang lah, macam lah, tapi beliau sabar. Nah itu bahasa-bahasa jadi dai harus berlapang dada. Kalau dada antum sempit, ya, cuma 2 kali 2 meter, jangan jadi dai. Ya, dada kita harus luas seperti luasnya Tanjung.
baru bisa jadi dai. Kenapa? Godaan gangguan tuh banyak. Enggak dari orang yang kita dakwahi, dari teman kita sendiri. Makanya harus banyak sabaran aneh. Sabar. Enggak juga dari sesama dai-nya juga yang hasad dengki. Imam Bukhari saja di penjara gara-gara gurunya, ada gurunya hasad sama dia. Zuhli nama. Udah difitnah aja di penjara. Sesama dai itu bisa syaitan juga masuk di sana untuk menggodamu dan menghancurkan mereka. Apalagi ini beda madrasah, beda yayasan. Oh, sudah. Dia pilih berdaya. Padahal 3 hari saja hukumnya haram karena ini urusan dunia, bukan urusan akhirat. Kalau urusan akhirat dia melakukan syirik bid'ah, kita tidak mau ketemu 5 tahun tidak apa-apa. Tapi kalau sekedar beda yayasan, tidak pernah mau ketemu, haram 3 hari, lebih dari 3 hari haram. Tidak mau tegur siapa. La yahjura, la yakhilul muslim yahjur akhahu wa kasalasin. Tidak halal, berarti haram. Seorang muslim mendiamkan, tidak mau menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Ini saya sering ingatkan, terutama di utara ini, kita beda yayasan, beda sekolah itu bukan berarti beda hati. Hati harus tetap sama, manhaj harus tetap sama, dan harus kita juga sama-sama bersaudara. Ini dakwah, ini juga dakwah, itu dakwah, bikin yayasan lain silahkan. Ya, masing-masing berusaha berdakwah semampunya. Ya. Jangan ketemu saja tidak mau. Ini bukan dakwah, perpecahan. Baik. Selanjutnya Nabi SAW naik ke langit ke-7. Sama, ditanya dulu, interogasi. Kemudian Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ibrahim. Apa isyarat di sini? Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menutup akhir umur beliau dengan melakukan haji ke Baitullah. Dan Nabi SAW haji berapa kali seumur hidup? Sekali tok. Padahal dari Madinah sekali saja beliau haji. Dan beliau ini mengakhiri dengan haji wada, haji perpisahan. Kemudian banyak menasihati para sahabat Nabi SAW. Ini al-husnul khatimah, ya. Akhir hidup yang baik. Nah, ini hikmah kenapa Nabi coba bertemu dengan Nabi Adam, Yahya, Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa, dan Nabi Ibrahim. Tidak bertemu dengan Nabi yang lain. Tidak bertemu dengan Nabi yang lain. Hud, Saleh, mana? Itu Allah Subhanahu wa taala punya rahasia di sana. Semua rupiah di Sidratul Muntaha. Kemudian saya diangkat ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Faidah ada Sidratul Muntaha itu pohon di surga, dan di sana adalah batas ilmu makhluk, batas perjalanan makhluk tidak bisa sudah ditembus. Muntaha itu batas segalanya, tidak bisa lagi orang naik ke atas. Faidah ada buah mislul kilal hajar, dan buah pohon sidrah itu, Sidratul Muntaha, itu seperti panci besar miliknya suku Hajar. Suku Hajar ini kalau daerah sekarang di kota Ahsa, Saudi, itu mereka punya panci besar-besar untuk masak. Nah, sekurang itu besar buah Sidratul Muntaha. Kalau sidrah itu bahasa kita gol, buah gol. Jadi buahnya seperti panci 1 biji. Wa itu orang misal adanul filah. Kemudian satu daunnya itu besarnya seperti telinga gajah. Satu daunnya seperti telinga gajah, bukan anak gajah ya, gajah besar. Qala hadis Sidratul Muntaha wa ada 4 anhar, dan di sana ada 4 sungai, nahran batinan wa nahran zahiran. Ada 2 sungai yang kelihatan, ada 2 sungai yang tidak kelihatan di belakang. Fakultu mahatan ya Jibril, amal batinah wa nahran bil jannah. Ini 2 sungai yang tidak kelihatan ini, yang di belakang ini adalah 2 sungai di surga. Sebagian ulama mengatakan namanya sungai Kausar, ada juga mengatakan Salsabil, ada juga mengatakan yang lain-lain. Adapun 2 sungai yang kelihatan ini adalah Nil wal Furat, sungai Nil dan sungai
Furat. Sungai Nil itu kalau sekarang asalnya dari Danau Victoria, kemudian mengalir melewati Ethiopia, Sudan dan Mesir. Itu sungai Nil. Adapun Furat itu asalnya dari Turki, mengalir lewat Suriah, Irak dan berakhir di Teluk Arab. Jadi dua sungai ini, Sungai Nil dan Furat, itu berasal dari mata air yang berasal dari akar pohon Sidratul Muntaha. Dari sana mengalir kemudian sesuai dengan kehendak Allah, bagaimana Allah alam tidak dijelaskan, kemudian sampai ke bumi salurannya. Nah, ini perkara gaib juga. Ya. Ini perkara gaib. Nah, jangan jauh-jauh ya. Mata air yang di sesawat saja dari mana dia berasal? Tiba-tiba ngalir di bawah akar pohon. Tidak mungkin pohon bisa nampung air triliunan liter seperti itu tiap hari ngalir terus dimanfaatkan oleh orang selompok. Dari mana? Kita tidak tahu mata air yang ada di sesawat di mana. Kalau di sini Senaru, dari mana dia berasal? Dari Allah. Ada yang bilang dari Segara Anak. Habis dia kalau Segara Anak. Nggak tahu kita dari mana asalnya. Dua sungai ini juga ternyata berasal dari langit ke-7, yaitu Sidratul Muntaha. Darah ruang di atas. Semua Rabbul Baitul Ma'mur, kemudian diperlihatkan kepada saya Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bah yang berada di atas langit ke-7. Nah, semua Qur'an alaihi salatul khamsina salat kulla yaum. Kemudian diwajibkan bagi saya 50 salat. 50 salat sehari semalam. Pemaratu ala Musa faqala fi ma'murata. Saya melewati Nabi Musa, kemudian ditanya, apa yang Allah perintahkan? Umartu bi khamsina salat kulla yaum. Saya diperintahkan salat 50 kali sehari semalam. Inna ummataka la tasitun khamsina salat kulla yaum. Umatmu tidak menangguh. Wa inni wallahi qad jarabtun nas. Dulu pernah saya coba di kaum saya Bani Israel. Qabla wa ala Bani Israel asyadu ma'ala farji ila rabbika. Tidak bisa, tidak mampu juga Bani Israel. Minta lagi untuk diringankan. Hanya diringankan menjadi 10. Setelah 10 menjadi 5. Kemudian minta lagi Nabi Musa, balik lagi. Apa kata Nabi? Istahyitu, saya malu sudah. Walakin ya arda usallim. Saya terima sudah. Saya ridho dengan 5 kali. Kemudian ada suara dari atas, amdaitu fardhati wa khawfatu an ibadati. Saya sudah ini menetapkan fardhah ini, kewajiban salat ini itu 5 kali sehari semalam, dan saya sudah ringankan untuk hamba saya. Nah, kemudian setelah itu Nabi diperjalankan ke surga, ke neraka dan yang lainnya, kemudian balik ke Makkah ini sebelum subuh. Nah, apa pelajaran yang kita bisa petik dari kisah ini? Yang pertama, anak asraful maqaman ala maqam al-ubudiyah. Kedudukan seorang hamba itu adalah bagaimana kedudukan peribadahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menundukkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, maka kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau penghambaan ini diberikan kepada yang lain, maka kita semakin berada di bawah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari. Hambanya, siapa hambanya di sini? Rasulullah. Menunjukkan Rasulullah ini adalah manusia yang menghambakan diri paling sempurna kepada Allah. Tawakalnya paling sempurna, berharapnya paling sempurna, kemudian roja dan yang lainnya, ibadah-ibadah hati kepada Allah paling sempurna. Nah, sekarang kita ukur saja diri kita ini. Kita ini dekat dengan Allah apa enggak? Lihat bagaimana penghambaan kita selama ini kepada Allah, tawakal kita kepada Allah bagaimana, takut, berharap, ya, mengembalikan segala urusan itu apakah langsung kepada Allah atau ke medsos, atau cerita kesana kemari dulu, baru kemudian istighfar. Ya. Semakin kita menghambakan diri kepada Allah, semakin tinggi derajat kita kepada Allah.
Makanya di sini disebut Nabi bi'abdihi, hambanya. Padahal hamba Allah yang lain banyak, tapi disebut beliau ini dengan penghambaan yang ini sempurna. Pelajaran yang lain juga, Isra Mi'raj ini diberikan oleh Allah sebagai hadiah setelah Nabi SAW menjalani ujian demi ujian, menunjukkan bahwasanya manusia, ya, selama kita berada di atas hak ini pasti akan kita diuji, pasti kita akan ditentang oleh manusia. Kan manusia ini kebanyakan mereka tidak suka dinasihati. Mereka suka kebenaran, tapi ketika ada orang menyampaikan kebenaran, tidak cocok, dia lihat, tidak mau. Muncul sifat sombong. Padahal akhlak Nabi itu bagaimana akhlak Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin sangat tinggi, paling tinggi sendiri akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak beliau tidak dibuat-buat, Nabi tidak dibuat-buat, seperti itu memang. Tapi itu pun tetap beliau dimusuhi, tetap disakiti, ya, tetap ketika sholat kemudian ditaruh tai unta di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sekedar ditaruh tai sapi di mobil itu biasa. Ya, ada ustaz naik ke Leong, ditaruh tai sapi di pintu mobilnya, langsung cerita. Biasa itu. Tai sapi itu masih penting. Ya, suci tai sapi. Nah, dan di sini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang baik, ya, orang yang berakhlak baik dan juga perbuatannya baik, ihsan kepada orang, ini akan dijaga dari ujung yang akhir hidup yang jelek. Akhir hidup yang jelek akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika Nabi SAW ketakutan didekap oleh malaikat Jibril di Gua Hira, kemudian dia menggigil pula, dihibur oleh istrinya, innaka latahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tasilur rahim. Engkau orang yang suka silaturahim, menolong yang lemah, memberikan makan. Tenang saja, engkau tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ini suka berbuat baik, suka bersedekah dan yang lain, Allah akan jaga ketika dia dalam keadaan sulit. Kemudian yang ketiga juga pelajaran dari sini adalah besarnya kedudukan sholat dalam Islam. Makanya Umar bin Khattab mengatakan annahu la hadda minal Islam liman dha'i'a shalah. Tidak ada bagian orang itu dalam Islam kalau dia menyanyiakan sholat. Tidak pantas orang itu dikatakan muslim kalau dia tidak pernah sholat atau pernah sholat kemudian tamat sholat. Tidak pantas dikatakan seorang muslim, karena ini adalah perbedaan antara muslim dengan kafir. Makanya mayoritas ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu dia sudah keluar dari Islam, karena sholat itu ciri dia muslim. Kalau tidak sholat berarti tidak muslim. Apalagi kalau dia meninggalkan sholat secara keseluruhan, tidak pernah sholat sama sekali. Sepakat para ulama dia sudah keluar dari Islam, tidak boleh disolat, tidak boleh juga dia dinikahkan oleh muslimah dengan muslim atau muslimah yang lain, karena dia hukumnya keluar dari Islam, tidak main-main. Kemudian yang keempat juga ini menunjukkan bahwasanya tingginya kedudukan dari Masjidil Aqsa. Ini karena dia ini disebut setelah Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi lailin min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu. Ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Itu menunjukkan bahwasanya negeri Palestina, Suriah, Lebanon itu negeri-negeri yang diberkahi karena kebanyakan nabi lahir dari sana. Kebanyakan nabi itu lahir dari Suriah, dari Palestina, dari Lebanon. Nah, dan itu dikatakan negeri Syam, negerinya para nabi. Kemudian juga pelajaran yang kelima, ini akan banyak di hari zaman ini akan muncul khotib-khotib pembawa fitnah. Sebagaimana Nabi SAW
Pernah berkata, "Maratu Laila sudah diberi jalan untuk orang tusyibhum makar nar." Saya pernah melewati ketika saya diangkat ke atas langit, ada laki-laki yang digunting mulutnya dengan gunting dari api, bukan besi tapi dari api. Aku haulai Jibril, siapa itu wahai Jibril? Haulai ukhtabar min ummatika ya'muruna bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka itu para khatib dari umatmu ini. Khatib, mereka menyuruh orang yang baik, tapi mereka melupakan dirinya sendiri, tidak mengamalkan. Mari kita bertakwa kepada Allah, tapi setelah itu nanti dia berbuat syirik, beda. Padahal dia khatib, yang penting dia ada gelar SP, SPD, ST, apa lagi, seperti dan yang lain. Jadi sudah khatib, ini bahaya. Karena semua apa yang dia ungkapkan di dunia itu akan ditanya lagi nanti oleh Allah nanti di hari kiamat, di yaumul hisab. Dan hadisnya sahih, masalah akan ditanya khatib-khatib ini, isi khutbahnya itu akan ditanya. Kalau isinya provokasi, hati-hati di dunia, ada hisab. Isinya memfitnah, misalnya dakwah salafi, dakwah yang hak ini, hati-hati nanti di akhirat. Silakan berbicara semua gue di podium di dunia, tapi hati-hati di akhirat. Ya, bisa jadi digunting mulutnya dengan gunting dari naudzubillah min khutbah. Mereka adalah para khatib. Karena khatib itu yang penting pintar ngomong. Tidak mesti khatib itu dia alim. Kalau zaman kita sekarang, kalau dulu khatib itu ya harus ulama. Ya. Nah. Kemudian juga yang kena pelajar dari Isra Mi'raj, al-mabna syarah al-taysir. Syariat ini dibangun di atas kemudahan. Mudah. 50 kali kita tidak sanggup, kemudian dikurangi berapa? 5 kali. Ya. Kemudian tidak ada cara-cara yang menyusahkan dalam Islam. Mudah. Selesai orang meninggal ya selesai. Kemudian yang ketujuh, an-qudratullahi haddalahu. Kekuasaan Allah itu tidak ada batasannya. Kekuasaan Allah itu tidak ada batasannya. Allah kuasa untuk memperjalankan nabinya menuju Sidratul Muntaha. Allah Maha Kuasa. Sehingga di sini apa? Kewajiban kita cuma taslim. Ya, kita sami'na wa ata'na. Allah Maha Kuasa berbuat segala sesuatu. Allah juga Maha Kuasa merubah nasib kita, hidup kita juga kuasa. Dan Allah juga kuasa mencabut iman dari hati kita. Naudzubillah min. Makanya kita ya tidak boleh terlalu bangga atau sombong. Kemudian pelajaran lain dari Isra Mi'raj, hendaknya kita memakai akal untuk menguatkan nas, kemudian baru kita terima. Bukan untuk menghalangi nas, akal ini. Perhatikan Abu Bakar ketika diceritakan tuh sahabatmu itu ke langit cuma dalam semalam. Itu bahkan Nufira sudah filmnya berbatu, kasurnya saja belum dingin, masih anak-anak itu. Kok bisa dia ngaku ke langit ke-7? Apa kata Abu Bakar? Antum tukadzibuna alaihi. Kalian mendustakan dia? Kalau lah, balqad qala. Apa kata orang Quraisy? Ya, kita tidak mengatakan Muhammad ini pembohong, enggak. Cuma dia bilang seperti itu, dia cerita seperti itu. Dia sudah ini sampai ke langit. Apa kata Abu Bakar? Ingkana qala dadan la tasadaq. Kalau memang beliau yang mengatakan gitu, berarti pasti itu benar. Pasti itu benar. Kalau itu sabda Nabi pasti benar. Pasti benar. Buang hanya akal ini kalau tidak cocok. Kemudian setelah itu kita sami'na wa ata'na seperti perkataan Abu Bakar. Bahkan apa kata Abu Bakar? Inilah usaddiqu bima huwa abad min dzalik. Kalau ada yang lebih dari itu saya akan lebih percaya lagi. Ada yang lebih dari itu saya akan percaya lagi. Makanya sejak itu beliau dijuluki As-Siddiq. Kemudian yang 9, pertolongan Allah SWT kepada hambanya itu pasti datang. Ya, pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, "Maka dapat di Quraisy kuntu fil hijr." Ketika Quraisy mendustakan saya, tidak mau percaya dengan dakwah saya, kemudian beliau berdiri di Hijr Ismail, kemudian diajak ke
langit, dihibur oleh Allah SWT. Jadi para dai yang mendakwakan tauhid ini, insya Allah Allah akan pasti tolong. Allah pasti akan tolong. Inna lanansur rusulana fil hayati dunya wa yawma yaqumul hasyr. Kami pasti akan menolong utusan-utusan kami di dunia. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat kami. Kemudian yang terakhir, bahwasanya Isra Mi'raj tidak pernah terjadi di bulan Rajab. Isra Mi'raj tidak pernah terjadi di bulan Rajab karena tidak ada dalil yang sahih tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Adapun tahunnya, ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan sebulan sebelum hijrah, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Bahkan Imam Nawawi dari ulama Syafi'iyah beliau mengatakan setahun sebelum hijrah. Kemudian masalah bulannya juga tidak ada yang sepakat para ulama karena tidak ada dalilnya. Imam Nawawi mengatakan kana fi Rabiul Awal. Ini ulama Syafi'iyah. Itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Dan beliau mengatakan Lailatul Sab'il Ishrin, pada malam ke-27 Rabiul Awal. Itu kata siapa? Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Rabiul Awal. Sekarang belum apa? Rabiul Awal sudah apa enggak? Bahkan ada juga ulama mengatakan itu terjadi di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Syawal, dan sebagian kecil yang mengatakan bulan Rajab. Sebagian kecil. Jadi kalau mau mengikuti ulama-ulama Syafi'iyah, ya perayaan Isra Mi'raj ini adalah pada malam 27 Rabiul Awal. Tapi perayaan itu butuh dalil apa enggak? Butuh dalil. Perayaan itu bagian agama. Ketika kita merayakan suatu tidak ada dalilnya, maka termasuk amalan bid'ah yang tercela dalam Islam. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Kita kami syurul labib anasab maka yahtar bihadil lailah." Perbedaan pendapat dari para ulama terdahulu menunjukkan bahwasanya mereka tidak pernah mengadakan acara apa-apa di malam itu. Walaupun yattakhiduna idan, dan tidak juga menjadikan itu perayaan. Wala fi Rajab, tidak juga di bulan Rajab, wala fi ghairihi atau bulan yang lain. Walau annahum ikhtalafu biha kama yaf'alu khalaqul yawm, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang datang belakangan, kata. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa la yurabuna ahadun min al-muslimin annahu ja'ala laila Isra fadilatan 'ala ghairiha." Tidak dikenal dari seorang pun kaum muslimin, bukan ulamanya, kaum muslimin saja, tidak dikenal bahwasanya malam Lailatul Isra Mi'raj itu punya kelebihan keutamaan daripada malam yang lain. La siyama 'ala Lailatul Qadar, apalagi kalau dia punya kelebihan dari malam Lailatul Qadar. Tidak ada dalilnya. Walaupun sahabat Nabi biasanya yang sudah takhsis Lailatul Isra bi amri bil umur wa la yadhkurunahu. Tidak juga para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik mengkhususkan malam itu untuk melakukan suatu acara. Kan mereka ini mengadakan acara ini apa tujuannya? Karena masyarakat ini jarang ngaji. Kita kumpulkan malam ini untuk pengajian, mumpung ada momen, yaitu apa? Isra Mi'raj, nuzulul Quran. Karena mereka tidak pernah ngaji. Ya, maka yang seperti ini bukan namanya istishabul hal yang diperbolehkan, alasan yang diperbolehkan. Kenapa? Karena ngaji itu bukan hanya di malam-malam seperti itu. Ngaji itu apa kapan-kapan saja, bebas. Ya, tiap malam. Yang penting kita ada waktu untuk ngaji, untuk belajar ilmu syar'i ini. Jangan kita khususkan. Mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi, itulah jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa melakukan amalan tidak ada dasarnya dari kami, maka tertolak. Walihada la yuraqu lailatin kana. Oleh karena itu, karena para sahabat dan tabi'in tidak pernah mengkhususkan malam ini, sehingga tidak pernah dikenal juga mereka mengetahui kapan malam itu sebenarnya. Mereka tidak pernah, berarti mereka sendiri tidak tahu kapan malam Lailatul Isra
Mi'raj itu, Isra Mi'raj. Sahabat saja muridnya Nabi tidak tahu. Kok kita belakangan ini mengumumkan? Bahkan ada yang kemarin sudah duluan. Isra Mi'raj. Tanggal 16 Isra Mi'raj. Pengajian di masjid. Ini bid'ah apa lagi? Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kebahagiaan.